Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih masih setia bersama saya sebagai Kang Toko. Di sini saya akan bercerita sedikit ya untuk menemani waktu luang Anda. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmatnya sangat banyak kepada kita, sehingga nikmat itu tak terhingga, kita tidak bisa menghitungnya ya. Nikmat kesehatan jasmani rohani, nikmat diberi penglihatan, bisa memandang sesuatu yang bagus, yang indah-indah, nikmat pendengaran, bisa mendengarkan sesuatu yang sangat menyenangkan, yang membahagiakan. Nikmat penciuman, kita bisa mencium aroma yang sangat wangi, yang membuat terkesan di dalam sanubari, yang membuat bahagia dengan wangian tersebut. Nikmat diberi mulut untuk kita merasakan kelezatan makanan di dunia ini, dan segarnya minuman di dunia ini. Ya, minuman apa saja, susu, kopi, teh dan sebagainya ya. Dan juga kita diberi nikmat bisa membuang air seni sehingga legalah perut kita. Nikmat kita membawa hajat, legalah suasana di lambung kita. Nikmat itu sangat banyak sekali, kalau saya ceritakan mungkin nggak selesai ya. Tapi yang jelas bagaimana cara kita untuk menyukuri nikmat tersebut. Salah satunya dari pengalaman saya ketika saya sedang belajar untuk menyukuri segala nikmat yang diberikanlah Tuhan. Ketika saya sedang tidur, saya pasrahkan semuanya pada Allah. Saya hanya tidur, pasrah, kuserahkan semua, baik dari olah pikirku, olah rasaku, aku redam, aku padamkan, aku istirahatkan, karena seharian lelah bekerja. Tentunya setelah sholat isya biasanya kita sudah terserang rasa kantuk ya. Sebelum tidur kita menjadi tidur yang lupa pada Tuhan, sejenak kita puja-puji, berzikir, menyebut asma Allah, supaya di dalam tidur kita mendapatkan nikmat Allah, nikmat istirahat, tidur yang berkualitas, sehingga tatkala kita bangun pagi untuk melakukan sholat subuh dan aktivitas berikutnya, kita diberi kesegaran, diberi kesehatan jasmani baik pun rohani. Maka dari itu ketika bangun tidur jangan lupa berterima kasihlah kepada Zat yang Maha Hidup, Zat yang memberi kehidupan pada kita. Alhamdulillah ya Allah, ruhku ini atau sukmaku ini masih menyatu dengan ragaku, sehingga aku masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Contoh seperti itu ya. Pengalaman itu sangat menarik sekali. Contoh ketika kita mengingat waktu masa kecil ya.
Anda masih bisa mengingat-ingat masa kecil Anda, cobalah bertanya pada kedua orang tua Anda, apa yang Anda bawa saat keluar dari rahim ibu Anda? Apakah masih ingat? Dan apa yang Anda genggam saat menangis? Apa yang Anda ucapkan saat kali pertama Anda menyaksikan dunia ini? Atau kalau tidak demikian, cobalah bertanya pada kedua orang tua kita, ibu atau bapak kita, bahasa apa yang Anda gunakan untuk memanggil mereka? Pertanyaan seperti ini. Dan isyarat apa yang Anda pakai agar mereka memahami kemauan Anda? Seperti itu. Ya, kita berbicara waktu awal kita belum mengetahui apa-apa ya tentunya ya. Dialog macam apa yang Anda pikir agar lingkungan Anda mengakui keberadaan Anda? Jika kedua orang tuamu tidak bisa menjawabnya, sedang Anda sendiri amat kesulitan untuk mengingatnya, bahkan sama sekali tidak mengetahuinya, maka ucapkanlah alhamdulillah. Berterima kasihlah pada Tuhan, karena sebenarnya Dialah yang selama ini menjaga dan melindungi kemurnian jiwa dan raga Anda. Anda tak usah bersedih meski dulu terlahir di kolong jembatan. Anda tak usah gelisah meski sampai sekarang Anda tidak mengetahui siapa sebenarnya kedua orang tua Anda. Anda tak usah menyesal meski Anda terlahir dari golongan gelandangan. Anda tidak usah berkecil hati meski saat ini setiap orang terlihat acuh menyaksikan keberadaan Anda. Anda juga jangan terlalu bangga jika kebetulan terlahir di rumah sakit dengan perawatan yang mahal. Anda jangan terlalu senang jika kebetulan dibesarkan dalam komunitas bangsawan. Anda jangan sok-sokan jika kebetulan berada di tengah-tengah kemewahan dan kekayaan. Karena apa? Ketahuilah, siapapun Anda, baik yang terlahir dari rahim perempuan bangsawan maupun yang kedua, yang keluar maksudnya apa? Maupun yang keluar dari rahim para pekerja seks komersial, Anda memiliki kedudukan dan potensi setara di hadapan Tuhan dalam rangka melakukan penyembahan maupun pembangkangan terhadap keagungannya. Anda memiliki potensi yang sama untuk menghadap cahaya atau malah membelakanginya. Oleh karenanya, tetaplah bersyukur kawan atas setiap kehendaknya. Tetaplah tersenyum dan beragam anugerah yang Ia limpahkan kepada Anda, dan tetaplah berterima kasih kepada Tuhan. Masih diperkenankan kepandaian dan kebodohan hanyalah siklus kehidupan. Kekayaan kemiskinan hanyalah penghias kehidupan. Begitu pula dengan kehinaan dan kemuliaan. Ia tak ubahnya dua sisi mata uang yang senantiasa menjalin persahabatan atas nama cinta dan kasih sayang Tuhan. Kita sendiri yang salah menafsirkan, kita sendiri yang terlalu cepat menyimpulkan, kita sendiri yang amat tergesa-gesa menganggap ini buruk itu baik, ini jelek itu bagus. Anda benar, mereka salah, dan seterusnya. Di sini bersama suluk-suluk cinta dan kasih sayang. Maka saya berpesan atas diri saya sebagai orang tokoh, semoga saya menjadi hamba Tuhan yang selalu mengucapkan alhamdulillah, dan semoga Anda pun seperti itu. Semoga di kesempatan sore hari ini, sebelum menjelang berbuka puasa, Anda tak lupa bersyukur dulu ya, karena sebentar lagi akan mendapatkan sebuah kenikmatan, kelezatan yang engkau makan, yang engkau minum.
Dan nanti ketika mau tidur, setelah sholat tarawih ya tentunya ya, ketika nanti malam Anda mau tidur, jangan lupa pasrahkan semuanya kepada Allah, karena sesungguhnya di dalam tidur itu adalah latihan untuk mati. Nggak tahu kita besok bisa bangun pagi atau tidak, maka serahkanlah kehidupan kita pada Zat yang maha sempurna. Dan ketika bangun, syukurilah, karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati suasana di dunia ini.